Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Ana berharap adik-adik dan keluarga di rumah sehat-sehat selalu ya. Nah, di hari Minggu pagi ini, adik-adik sudah siap kita untuk memulai ibadah? Kalau sudah siap, coba dicek dulu Alkitabnya. Sudah ada belum? Nah, kalau sudah ada, kita mau siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya bersama-sama. Nah, untuk hari ini, adik-adik akan ditemani oleh Kak Ana dan Kak Christine. Yeay! Mari adik-adik kita memulai ibadah hari ini. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih karena Tuhan telah senantiasa memberkati kehidupan kami bersama keluarga kami di rumah. Tuhan telah memberkati kami dalam istirahat semalam yang telah berlalu, dan di pagi hari yang baru ini Tuhan membangunkan kami untuk kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh beribadah dengan nafas kehidupan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Tuhan tolong berkati dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat adik-adik? Yuk kita nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Tinggi dari langit dalam, dari lautan lebar, dari samudra, oh oh kasih Yesus. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya lagu Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Selamat pagi adik-adik. Ya, pada pagi hari ini masih semangat untuk mendengarkan cerita. Nah, masih dong ya. Kalau masih semangat, kita buka kitab Alkitab kita rumah masing-masing dari kitab Roma
pasal ketiga ayat 21 sampai 26. Sudah semua dibuka? Kakak ulang sekali lagi ya, dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Jika sudah semua Alkitabnya terbuka, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, semalam Tuhan boleh pimpin tidur kami, menjaga kami, dan bangunkan kami dengan tidak kurang salat apapun, dan semangat untuk ibadah melalui YouTube channel ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan oleh Kak Christine dalam bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Di ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan oleh kitab Taurat dalam kitab-kitab para nabi, yaitu kebesaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Pagi hari ini kakak mau cerita tentang ilustrasi sebuah kota. Nama kotanya adalah Kota Kusam. Kota Kusam di sini orangnya itu sangat kotor, sangat bau, dan yang tinggal di sini pun orangnya sangat jorok. Biasanya kalau di rumah tuh jorok pertama satu, pasti kita nggak pernah mandi. Penduduk di sana itu tidak pernah mandi, lalu banyak sampah di mana-mana. Kayak di pasar ada sampah berserakan, sampahnya juga sudah membusuk dan bau, membuat baunya itu tidak nyaman. Tapi bagi penduduk di sana itu biasa saja dan tidak merasa kebauan. Suatu hari ada salah satu pegawai istana yang menyampaikan kabar sukacita. Kabarnya apa? Mereka mengundang penduduk Kota Kusam untuk ikut makan di istana kerajaan pada tanggal 17 Agustus nanti. Penduduk Kota Kusam sangat antusias mendengar hal tersebut, karena pasti saat hidangan makan malam tersebut pasti banyak sekali makanan enak yang jarang atau tidak pernah mereka makan. Mereka pun bergegas dan bersiap-siap menyambut hari itu. Tetapi ada satu anak kecil bernama Tommy yang sedih mendengar hal itu. Tommy ingin sekali ada di pesta itu, tetapi Tommy sendiri sadar bahwa dirinya sangat bau, kotor, bahkan tidak punya pakaian bagus untuk hadir dalam undangan istana tersebut. Nah, adik-adik, kita kan tahu kalau kita misalnya diundang oleh presiden, kalau makan di istana negara pasti kita wangi, rapi, agar sampai di sana pun presiden pun menyambut dengan sangat gembira. Nah, dan ketentuan di
istana raja, orang boleh makan bersama dengan raja harus yang rapi, tidak mesti bajunya bagus, yang penting rapi, sopan dan wangi. Tetapi penduduk kota Kusam kan berbeda. Mereka bau dan pakaiannya pun kucel. Lalu suatu hari ada seorang pemuda asing datang ke kota Kusam menawarkan sabun yang ajaib. Sabunnya itu bisa membersihkan semua badan yang tadinya kotor menjadi bersih dan wangi. Tetapi warga penduduk kota Kusam menolak karena mereka menganggap bahwa mereka itu tidak bau dan tidak kucel. Tapi kan istana tidak beranggapan seperti itu. Orang asing itu pun dilempari dan akhirnya dia terjatuh. Sabun-sabun yang ditawarkan pun ditolak. Tapi hanya ada satu yang menerima, yaitu si Tommy yang menerima untuk meminta sabun itu, sehingga akhirnya dia mandi dan dia pun akhirnya bersih dan wangi. Nah, suatu hari pas tanggal 17 Agustus itu, di mana presiden pun mengundang untuk datang ke istananya untuk makan bersama. Lalu semua penduduk kota Kusam sudah dengan bangga dan siap-siap untuk ke sana. Dalam perjalanan ke sana, sesampai di pintu gerbang ketemu dengan pengawal-pengawal di sana. Lalu mereka tidak diperbolehkan masuk karena pakaian mereka masih kucel dan mereka bau badannya pun tidak enak. Jadi tidak diperbolehkan masuk. Mereka sedih dan kecewa. Lalu tak lama kemudian mereka melihat Tommy dan orang asing yang berjualan sabun tersebut. Ternyata orang asing itu adalah anak raja yang memang mengingini penduduk kota Kusam itu bisa hadir juga dalam makan bersama. Tetapi karena mereka menolak apa yang dikasih tahu oleh anak raja tersebut, akhirnya mereka pun tidak bisa mengikuti makan malam bersama dengan raja. Dan hanya Tommy yang bisa masuk di sana karena Tommy sudah bersih dan sudah wangi. Karena sudah bersih dan sudah wangi, mereka Tommy dan anak raja pun diperbolehkan memasuki istana. Tetapi yang lain tidak diperbolehkan masuk. Nah, dalam hal ini kita diajarkan beberapa hal. Satu, kayak misalnya penduduk kota Kusam itu seperti kita itu kusam dan berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa yang kita lakukan setiap hari, kayak misalnya mungkin melawan mama papa, tidak membantu, membuat mama papa sedih atau marah. Tetapi ada sang penyelamat kita. Kalau di penduduk kota Kusam, penyelamatnya adalah orang asing yang berjualan sabun. Tapi kalau kita, penyelamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita sehingga akhirnya kita bebas dari dosa. Nah, sehingga akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di surga. Nah, kita sendiri sudah mendapat anugerah dari Tuhan. Untuk itu, hidup kita tidak lagi sama seperti yang dulu, yang suka-suka kita, tapi hidup kita harus selalu dengar-dengaran apa kata Tuhan. Contoh yang paling sederhana, kita harus dengar-dengaran apa kata mama papa kita, karena salah satu perpanjangan tangan Tuhan adalah melalui mama papa kita. Nah, sampai di sini cerita kita dulu adik-adik. Nah, adik-adik setelah ini akan ada aktivitas, kakak akan kasih tahu gambarnya. Nah, dari situ nanti adik-adik bisa untuk bikin aktivitasnya ya.
Mari adik-adik untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, kita bernyanyi lagu Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kita berdoa, kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita, biarkanlah cerita yang boleh disampaikan oleh Kak Christine boleh kami tertanam di hati dan pikiran kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami yang lepas harinya. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah mati bagi kami, menembus dosa kami, biarlah kami boleh semakin hidup oleh anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA hari ini, kita bernyanyi lagu Yesus Berpesan. Sama-sama ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, untuk menutup IMPA online kita hari ini, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati agar firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ingatkan kami dan ajarkan kami untuk selalu menjadi anak Tuhan yang baik dalam perkataan dan dalam perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami yang masih harus mengalami pandemi. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan, dan bangkitkan kembali bangsa kami untuk bisa melewati pandemi ini atas seizin Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas dengan normal kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus telah memberkati kami dan keluarga. Kiranya berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami boleh selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan untuk menjalani aktivitas kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik adik-adik, terima kasih telah mengikuti IMPA online hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan,
menggunakan masker jika keluar rumah, serta menjaga jarak dengan orang lain. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.